Hansi Flick puji Yamal setelah jadi inspirator kebangkitan Barcelona lawan Inter. Tiga klub ini siap tampung Ronald Araujo jika dilepas Barcelona. Christensen tampil lagi setelah 256 hari absen. Ini yang dinantikannya. Alejandro Grimaldo masuk radar Barcelona di bursa musim panas. Hansi Flick puji Yamal setelah jadi inspirator kebangkitan Barcelona lawan Inter. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, memuji Lamine Yamal setelah ia mencetak gol brilian untuk memimpin timnya bangkit dari defisit 2 gol kontra Inter Milan pada leg pertama semifinal Liga Champions. Pertandingan yang berlangsung di Estadio Olympic Luis Campanis, Kamis 1 Mei 2025 dini hari waktu Indonesia Barat, berakhir imbang 3-3. Memainkan pertandingannya yang ke-100 dalam usia 17 tahun 291 hari, Yamal menjadi pemain termuda yang mencetak gol di semifinal Liga Champions. Ia melampaui rekor yang dibuat oleh Kylian Mbappe yang berusia 18 tahun saat menorehkan rekor tersebut pada tahun 2017. Gol individual yang menakjubkan dari pemain muda internasional Spanyol itu menghidupkan kembali permainan untuk tim Catalunya setelah mereka tertinggal 0-2 pada awal babak pertama. Ia kemudian melepaskan percobaan yang membentur tiang gawang 2 kali dan terus merepotkan pertahanan Inter dalam penampilannya yang mengesankan. Lamine Yamal menunjukkan jalan kepada kami dengan gol luar biasa itu karena sangat penting untuk mencetak gol itu setelah kami tertinggal 2 gol. Ia bermain sangat baik, kata pelatih Barcelona. Kami bermain dengan gaya dan kami mencoba untuk menang. Lamine adalah pemain yang sangat penting bagi kami dalam pertandingan besar seperti yang telah ia tunjukkan. Ia selalu tampil gemilang, Hansi Flick menambahkan. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi, juga memuji Yamal. Ia mengungkapkan bahwa melakukan beberapa penyesuaian pada babak pertama untuk mencoba dan menahan remaja berbakat itu. Kami harus lebih baik dalam menghadapi Lamine Yamal, tetapi jauh lebih mudah untuk mengatakannya dari luar. Ia pemain yang membuat saya terkesan dan ia menciptakan banyak masalah bagi kami, terutama dalam 30 menit terakhir babak pertama, kata Inzaghi. Ia mengatakan Barca berisi pemain-pemain fantastis. Ia mengaku bangga timnya datang ke kandang Barcelona dalam pertandingan level tinggi di Liga Champions melawan tim yang paling ofensif dan permainannya paling cantik di dunia. Kami juga bisa menang, tetapi kami bermain melawan tim yang memiliki pemain yang sulit dijaga, yang menciptakan begitu banyak masalah bagi kami. Ia bakat yang lahir setiap 50 tahun. Saya belum pernah melihatnya secara langsung dan hari ini ia membuat saya terkesan, Inzaghi melanjutkan. Tiga klub ini siap tampung Ronald Araujo jika dilepas Barcelona. Chelsea, Juventus, dan Bayern Munich dikabarkan tertarik untuk mendatangkan bek Barcelona Ronald Araujo pada jendela transfer musim panas tahun ini. Ronald Araujo berpotensi meninggalkan Camp Nou pada bursa transfer musim panas ini, meski baru saja memperpanjang kontraknya hingga 2031. Meskipun sang pemain berusia 26 tahun telah menyatakan keinginannya untuk bertahan, situasi di dalam skuad membuat masa depannya mulai dipertanyakan. Araujo mengalami cedera serius yang memaksanya absen sepanjang paruh pertama musim ini. Usai pulih, posisinya di tim utama tidak lagi aman di bawah arahan Hansi Flick. Sang pelatih asal Jerman lebih memilih duet Pau Kubarsi dan Inigo Martinez yang dipastikan bertahan musim depan. Sejauh musim 2024-2025 ini, Araujo baru tampil sebanyak 20 kali dengan total 1.266 menit bermain dan hanya 14 kali tampil sebagai starter. Ia juga tidak diturunkan sejak awal dalam musim semifinal maupun final Copa del Rey. Di fase gugur Liga Champions, Araujo hanya menjadi starter dalam 2 dari 4 pertandingan. Itu pun karena Kubarsi diskors dan Flick ingin menyelamatkan Martinez dari ancaman akumulasi kartu.
Menurut laporan Sport, Bayern Munich telah memperbarui minat mereka terhadap Araujo, sementara Juventus dan Chelsea juga memasukkan namanya dalam daftar buruan. Ketiganya juga mempertimbangkan Dan Huijsen, bek muda milik Bournemouth. Namun Araujo disebut sebagai alternatif yang lebih matang dan siap pakai. Barcelona dilaporkan siap melepas Araujo dengan bandrol sekitar 65 juta euro saat jendela transfer dibuka pada 15 Juli mendatang. Variabel penting dalam situasi ini adalah rencana Barcelona ke depan. Klub masih mempertimbangkan apakah akan melepas Ronald Araujo untuk memberi ruang bagi Jonathan Tah yang bisa didatangkan secara gratis, atau tetap mempertahankannya sebagai partner jangka panjang bagi Kubarsi setelah Martinez yang kini berusia 33 tahun, pensiun atau hengkang. Christensen tampil lagi setelah 256 hari absen. Ini yang dinantikannya. Setelah penantian yang panjang dan melelahkan selama 256 hari, Andreas Christensen akhirnya kembali ke lapangan, menyalakan kembali gairahnya terhadap sepak bola. Bek tengah asal Denmark itu telah menghadapi serangkaian cedera yang berat. Awalnya menderita masalah tendon Achilles yang diakui oleh kemunduran dan cedera betis di kaki kanannya. Namun tekadnya membawanya kembali ke lapangan selama momen-momen penting penutupan pertandingan leg pertama melawan Inter Milan. Dalam situasi menegangkan dengan skor imbang 3-3 dan Barcelona di bawah tekanan besar dari serangan gencar Inter, manajer Hansi Flick meminta Christensen untuk memperkuat pertahanan. Keputusan ini diambil setelah Pau Kubarsi mendapat peringatan dan perlu diistirahatkan. Meskipun Christensen telah menerima izin medis pada awal April, ia belum berkesempatan untuk turun ke lapangan hingga pertandingan krusial ini. Ketika momennya akhirnya tiba, ia memanfaatkannya sebaik mungkin dengan penampilan yang tenang selama 10 menit bermain. Musim ini, Christensen hanya tampil dalam satu pertandingan resmi sebelum kembali bermain. Ia hanya mengenakan kaos Blaugrana satu kali saat melawan Valencia di Mestalla. Partisipasi dalam 26 menit terakhir pertandingan tersebut. Rasa frustasinya bermula dari masalah tendon Achilles kiri yang memaksanya menepi selama 5 bulan. Setelah akhirnya mendapat lampu hijau pada pertengahan Januari, Christensen masuk dalam 3 skuad hari pertandingan di bawah bimbingan Hansi Flick untuk pertandingan melawan Benfica dan Valencia. Sayangnya rintangan lain muncul dalam bentuk cedera betis saat latihan. Setelah pulih, ia menghadapi kekambuhan yang membuat frustasi di area yang sama, yang menambah waktu pemulihannya selama sebulan lagi. Namun saat April tiba, ia akhirnya bisa melihat cahaya di ujung terowongan, dan melawan Inter Milan, ia mengakhiri cobaan beratnya di lapangan. Alejandro Grimaldo masuk radar Barcelona di bursa musim panas. Bek Bayer Leverkusen Alejandro Grimaldo dikabarkan masuk ke dalam daftar pemain incaran Barcelona di bursa transfer musim panas tahun ini. Alejandro Grimaldo tengah menikmati masa keemasan dalam karirnya bersama Bayer Leverkusen di bawah arahan Xavi Alonso. Bek kiri asal Spanyol itu menjadi salah satu pilar penting dalam kebangkitan Leverkusen dalam beberapa musim terakhir. Kini performa impresifnya kembali menghidupkan minat dari Barcelona, klub yang pernah membesarkannya di level akademi. Grimaldo yang sempat menimba ilmu di La Masia dinilai memiliki kombinasi ideal antara kedewasaan, konsistensi dalam bertahan, dan kontribusi ofensif yang stabil. Kualitas-kualitas tersebut menjadikannya sosok yang sangat cocok untuk memperkuat sisi kiri pertahanan Blaugrana, posisi yang tengah menjadi opsi baru. Meski masih terikat kontrak bersama Leverkusen, situasinya bisa berubah jika Barcelona mengajukan tawaran menarik. Menurut laporan dari VKS, Barcelona bersiap mengajukan proposal senilai 25 juta euro. Namun angka tersebut kemungkinan besar belum akan cukup menggoyah Leverkusen.
mengingat peran vital Grimaldo dalam tim serta usianya yang kini memasuki 29 tahun, usia matang bagi sepak bola profesional. Meski begitu, keinginan Grimaldo untuk kembali ke Camp Nou bukanlah rahasia. Ia menyambut baik peluang untuk kembali ke klub yang membentuk fondasi awal karirnya. Ketertarikan ini juga disambut positif oleh tim pelatih Barcelona yang melihatnya sebagai solusi ekonomis dan strategis di tengah dinamika pasar transfer yang kian kompetitif. Leverkusen tentu tidak ingin kehilangan pemain kuncinya begitu saja. Namun mereka menyadari bahwa keinginan sang pemain dan besaran tawaran dari Barcelona bisa mempengaruhi keputusan akhir. Sementara itu, kubu Alejandro Grimaldo terus memantau perkembangan situasi ini dengan serius. Karena kepulangan ke Camp Nou tampaknya bukan sekedar angan-angan, melainkan peluang nyata yang semakin dekat.